Dinosaur sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kostasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-51 ini menampilkan Ivana Rose sebagai Lasmini, Darman sebagai Upok, Darmin sebagai Topa, Abu Granzi sebagai Rojak, dan Pramono sebagai Jumbun. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-51. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lasmini terus beraksi setelah membunuh beberapa orang begundal anak buah Juragan Basra. Kemudian membakar rumah Bukamana yang selama ini dijadikan sarang wanita-wanita nakal. Juragan Basra bertambah kalut melihat anak buahnya belum bisa meringkus Lasmini, dan hampir saja jantungnya copot ketika melihat jenazah Bukamana duduk di kursi di dalam kamar kerja Juragan Basra. Wah, bahaya, wah, bahaya, bahaya. Kasihan, terjamin isinya. Oleskan saja kapanan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik, Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatkan, terjamin isinya. Oleskan saja kapanan. Produksi Albe Pharma. Hebat benar Lasmini itu. Wah, padahal rumah Juragan Basra ini dijaga ketat oleh berpuluh-puluh orang tukang pukul. Tapi dia berhasil masuk, bahkan masuk lebih dalam ke dalam kamar pribadi Juragan Basra sambil membawa mayat dan menundukkan mayat itu di kursi. Gila, benar-benar gila. Ya, tapi aku tidak yakin kalau dia yang mengerjakan sendirian. Pasti ada yang membantu. Menurut kabar, Lasmini memang tidak sendiri. Dia muncul di sini bertiga, ditemani dua orang laki-laki. Tapi kedua orang itu sedikit pun tidak menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang dicaya. Bahkan sebaliknya, seperti badut. Justru yang begitu yang sebenarnya tokoh sejati. Iya, memang banyak tokoh-tokoh dicaya dari rimba persilatan yang punya tampang aneh-aneh. Dan kalau benar, dua orang teman Lasmini itu, wah, tokoh sakti. Iya. Wah, berat juga bagi kita. Sebab secara tidak langsung kita berhadapan dengan tokoh-tokoh rimba persilatan yang pasti punya banyak teman. Iya ya. Bisa-bisa kita digempur oleh ratusan pendekar dari rimba persilatan. Ya, apa boleh buat. Kalau memang kita harus berhadapan dengan orang-orang dari rimba persilatan, aku tidak begitu cemas.
Sebab aku pun mempunyai banyak teman dari kaum rimba persilatan. Iya ya. Ada yang menjerit Di samping rumah sebelah kanan. Ya, ya. Minggir, minggir. Ini si Kotal dan si Kunyang. Dua orang ini bertugas jaga di atas genting. Betul ya. Tiba-tiba mereka menjerit, lalu menggelinding dan terbanting ke bawah sana. Periksa lehernya. Bunga anggrek merah. Anggrek merah, anggrek merah. Ini, Lasmini. Iya, benar. Ini perbuatan Lasmini. Sebab cirinya sangat jelas, yaitu pada mayat kedua orang ini, pada lehernya tertancap bunga anggrek merah. Cari dia cepat, cepat. Nihil, Jak. Tidak ada. Hebat benar dia. Dalam waktu sekejap dia bisa meloloskan diri dari kepungan kita. Oh ya, benar. Semua sudut di setiap tempat rumah juragan basah dan sekitarnya, dari atap genteng yang paling tinggi sampai ke jalan besar disusuri dengan rapat. Tapi perempuan itu lenyap tanpa bekas. Ya, mau apa lagi, ha? Kalau tidak ada mau dibilang apa? Kita gempur saja tempat tinggalnya. Maksudmu rumah Lasmini? Iya. Dia sudah tidak ada di sana. Oh ya? Aku sudah menyuruh 2 orang anak buahku menyatroni Lasmini di rumahnya. Ternyata sudah pindah. Entah pindah kemana. Orang-orang di sekitar rumah itu tidak ada yang tahu. Lalu, sudahlah. Kita tunggu apa yang akan dilakukannya lagi. Iya, iya. Bagaimana, Bun? Kau sudah periksa semuanya? Sudah. Dan anak-anak nampaknya tegang. Ya, maklum. Musuh yang kita tunggu tidak pernah memperlihatkan diri. Tahu-tahu ada korban yang jatuh. Iya ya. Nah, di atas genting bagaimana? Sudah ditambah. Biasanya di atas genting yang jaga hanya 2 orang. Sekarang ditambah jadi 6 orang. Banyak benar. Iya. 4 orang saja sudah cukup, kan? Daripada kecolongan, kan lebih baik agak dilebihkan. Ya, baiklah. Aku lihat juragan Basra tidur di bangku panjang di tengah ruangan. Dijaga oleh 3 orang anak buah kita. Sejak kejadian di dalam kamarnya ada mayat duduk di kursi, wah, dia tidak mau lagi tidur di dalam kamar. Tapi di ruang tengah dan harus dijaga oleh 3 atau 4 orang. Kasihan ya, hidupnya jadi tidak tenang. Bon, sebelum Lasmini dapat diringkus, selamanya Juragan Basra tidak akan bisa hidup tenang. Hukum karma ya. Hukum karma? Juragan Basra kan pernah menyakiti Lasmini. Dia berlaku sewenang-wenang sehingga Lasmini menderita. Sekarang dia menerima balasannya. Lasmini muncul lalu menuntut balas dan Juragan Basra ketakutan setengah mati. Iya, benar ya. Iya. Kalau nguap pelan-pelan, keras banget. Juga mulut kau sedang menguap lebar sekali. Tapi bisa masuk ke dalam mulut itu. Ngantuk aku. Masih sore sudah ngantuk. Ya, aku sendiri heran. Masih sore kok ngantuk ya? Kita ini untung ya, Min ya. Bagian jaga di depan rumah. Enak ada pemandangan. Bisa lihat orang-orang yang lewat di jalanan. Iya. Kasihan juga teman-teman kita yang jaga di belakang rumah ya. Gelap dan banyak nyamuk. Iya ya. Tuh, ada orang lewat.
Wah, pasti dia dari alun-alun. Paling-paling baru pulang dari nonton wayang. Iya, malam ini di alun-alun ada wayang ya. Di sana dari alun-alun. Iya, Rame ya. ada. Wah, rame banget Kang. Dalangnya si Martori dari Banuang. Wah, kalau Ki Martori mah yang dari Kadipaten Banuang itu dalang wayang yang nomor 1, paling terkenal Ya, pokoknya hebat lah. Wah, apa lakonnya? Apa? Ini apa tuh ya? Hanoman Kobong. Itu mah cerita paling seru. Hanoman membakar kerajaan Alengka di Reja. Ya, betul. Ah, kenapa Kisanak sudah pulang? Tidak enak nonton sendirian, Kang. Istri saya di rumah sedang hamil tua. Hamil tua. Mari saya pulang ya. Mari. Wah, nasib kita ini sial banget ya. Di alun-alun rame ada tontonan wayang. Kita malah berjaga-jaga di sini. Tontonan wayang man tidak hanya satu kali kan, Min? Besok-besok juga ada lagi. Itu ada lagi tuh. Waduh, tukang bajigur itu. Sore-sore sudah pulang. Pasti dagangannya sudah habis nih. Kur, kalau masih ada kita panggil dia. Dingin-dingin begini enak minum bajigur. Enak dingin-dingin begini minum bajigur. Kok sudah pulang, Kang? Wah, yang nonton kelewatan banget. Ramainya minta ampun. Sebentar saja dagangannya ya sudah habis. Untung besar kalau begitu ya, Kang. Ya, kalau tahu bakal begitu, saya bawa bajigur 10 gentong. Kumaha bawanya, Kang? Lalu kenapa pulang terus nonton wayang kan enak? Wah, saya tidak begitu gemar nonton wayang, Kang. Saya pergi ke tontonan wayang cuma mau dagang saja. Kalau dagangan saya habis, ya pulang saja. Oh, gitu. Ujang berdua juga. Kenapa tidak nonton ke alun-alun? Kami sedang tugas ronda, Kang. Ronda, Kang, kami. Duaan wae. Rumah ini harus dijaga? Iya. Rumah seorang pejabat keraton? Hah? Bukan, Kang. Ini rumah Juragan Basra. Juragan Basra. Iya, saya tahu Juragan Basra orang paling kaya di ibu kota Pajajaran ini. Iya, betul. Kang tahu? Tahu. Enak ya jadi orang kaya. Rumahnya dijaga terus. Ya, justru sebaliknya lah, Kang. Sebaliknya? Iya, karena terlalu kaya jadi ketakutan. Takut dirampok, jadi membayar barisan ronda untuk menjaga rumahnya ini yang besar. Iya, tapi biar bagaimana, lebih enak jadi orang kaya daripada jadi orang miskin seperti saya ini. Bertahun-tahun jadi tukang minuman bajigur, begini terus. Miskin terus sepanjang masa. Salah sih, Akang. Hah? Salah? Iya. Seharusnya kau bikin bajigur yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira 100 gentong lah. Nanti kalau lakunya semuanya jadi orang kaya, Kang. Pasti Kang jadi orang kaya. Iya, bisa saja kau ini. Sudah, saya pulang. Mari. Mari, Kang. Lewat tukang bajigur sudah habis. Sabarlah, Min. Sebentar jatah juga datang. Kita goreng. Belum tengah malam. Masih lama. Sedikit. Di sore kau kan sudah makan di warung Mitanit. Apa lagi? Mana mah dasar perut kebo. Ada apa? Perempuan. Mana? Iya, berjalan sendirian. Aduh. Beneran. Untuk obat dingin. Kalau melihat perempuan, matamu hijau. Daripada kesinian begini, buat teman ngobrol kan asik. Obat dingin. Itu anak, Bang. Itu anak. Iya, habis. Perempuan macam apa dia itu? Malam-malam begini, jangan sendirian. Siapa tahu, bukan. Misalnya dia itu tadinya berdua atau bertiga dengan temannya, tapi karena banyak orang, penonton di alun-alun itu berjubel-jubel, lalu dia terpisah dengan teman-temannya. Wah, lantas dia pulang sendirian. Begitu, kita lihat kakinya yuk. Kakinya? Iya, kakinya menapak ke tanah atau tidak? Kalau menapak ke tanah, berarti dia bukan kuntilanak. Bukan, manusia biasa. Ya, betul. Tapi kalau kakinya tidak menapak ke tanah, melayang dan mengambang, berarti
Pasti perempuan itu hantu. Itu anak. Pasti. Ayo kita lihat aja. Ayo. Tidak, Gur. Tidak. Hasilnya tidak melayang. Tuh, lihat. Kedua kakinya menapak ke tanah kan? Iya, benar. Berarti dia bukan hantu, Gur. Perempuan. Itu begitu. Ya, cantiklah. Sendirian saja, Neng. Nah, ini dulu, Neng. Mampir. Kok pulang sendirian, Neng? Berpisah dengan teman-teman. Nah, betul kan kata-kata tadi, Kur? Ya, berpisah dengan temannya. Di kampung lo. Di kampung Loa? Tidak jauh, dekat-dekat saja kan? Juga jalan ke kampung Loa hanya satu lewat jalan sini. Jadi semua teman-teman kamu pasti akan lewat sini juga. Nah, baiknya kau tunggu saja di sini. Bentar lagi pasti mereka lewat. Sudah malam. Masih sore kok. Tuh, lihat. Bulan masih terang. Belum tertutup kabut. Perempuan ini cantik banget ya. Aku jadi heran. Di kampung Loa ada perempuan cantiknya minta ampun. Kulit molor, badannya lain-lain. Neng. Jangan gendut begitu. Duduknya kesamaan sedikit. Kok mepet sekali. Kamu cantik nih. Bahaya dong. Siapa namamu, Neng? Lasmini. Loh, kenapa jadi pada melompat? Nama saya memang Lasmini. Ada yang berteriak-teriak menjerit-jerit penjagaan bagian depan. Semuanya diam di tempatnya masing-masing. Jangan meninggalkan tempat. Siap-siap pada tempatnya masing-masing. Aku sendiri yang akan memeriksa ke tempat kejadian. Bagaimana, Bun? Si Damin dan si Rojak. Korban yang sama? Iya, di lehernya tertancap bunga anggrek merah. Lasmini. Ada dua kemungkinan nih, Jak. Kesatu, dilempar dari jarak jauh. Yang kedua, Lasmini datang terang-terangan. Lalu menghampiri kedua orang ini. Baru dia melontarkan bunga anggrek merahnya. Korban jatuh dua orang. Sebenarnya kalau mau, dia bisa membunuh lebih dari 2 orang. Iya. Sebab dia bisa melontarkan bunga anggrek merah dari jarak yang jauh. Tapi apa maksudnya dia mencicil 2 orang? Mungkin untuk meruntuhkan semangat kita. Ketegaran kita akan digrogoti sedikit demi sedikit. Sampai kita lumpuh. Nah, atau menjadi panik sendiri. Barulah dia akan melakukan serangan total. Ayo, Bun. Kita angkat mayat-mayat ini. Ayo. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter. Makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu minum Prokol, Pak. Minum Prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum Prokol.
Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Dua orang penjaga itu menegur aku. Jantungku rasanya sudah mau copot. Berdebar kenceng banget. Soalnya aku takut mereka kenal sama aku. Aku juga begitu. Coba kalau kedua orang itu matanya jeli, pasti mereka curiga. Sebab caranya aku memikul dagangan minuman bajigur tidak betul. Aku berani menyuruh kalian lewat di jalan besar di muka rumah Juragan Basra, sebab aku tahu dua orang yang jaga di depan rumah itu belum pernah melihat kita bertiga. Mereka cuma kenal nama, tapi bagaimana rupanya Lasmini, Upo, dan Topa, mereka sama sekali belum tahu. Itulah makanya aku sendiri berani menyamar jadi gadis dari Kampung Loa. Gadis cantik kembang Kampung Loa. Padahal kembang Gunung Lawu. Tapi kenapa kau cicil, Lasmini? Cicil? Iya. Para begundal yang menjaga rumah Juragan Basra itu kenapa dicicil? Kenapa tidak sekaligus saja dibereskan semuanya biar cepat selesai gitu? Aku ingin meruntuhkan nyali mereka, terutama nyali Juragan Basra. Ibaratnya, aku akan membunuh dia secara pelan-pelan, seperti dulu dia menyiksa batinku, pelan-pelan dan lama sekali. Tapi Juragan Basra seorang kaya raya, Lasmini, dan punya hubungan baik dengan orang-orang keraton. Bagaimana kalau dia minta bantuan pasukan keraton untuk menangkap kau dengan tuduhan kau membuat onar dan huru hara, melakukan pembunuhan dan membakar rumah? Coba ini. Kalau sampai terjadi begitu, barulah aku akan bertindak sekaligus. Tapi aku rasa tidak, sebab saat ini keraton Pajajaran sedang sibuk, punya urusan yang lebih besar dan lebih penting, yaitu dengan berdirinya kerajaan Pajajaran yang baru di Tegal Pakujajar. Ya. Dan kau lupa, Upo, Topa, bahwa aku pun sama dengan Juragan Basra, yang punya pergaulan dengan orang-orang kalangan atas. Jadi aku juga banyak kenal dengan orang-orang keraton, sehingga mereka menganggap pertikaianku dengan Juragan Basra adalah urusan pribadi kami semata. Dan mereka tidak mau ikut campur. Membantu aku tidak enak sama Juragan Basra. Begitu juga kalau membantu Juragan Basra tidak enak sama aku. Wah, bagus kalau begitu. Kedudukanmu jadi kuat. Memang. Dan aku sudah mendapat keterangan dari orang-orang penting bahwa perbuatannya waktu dulu menyiksa aku sampai aku mau mati telah menimbulkan ketidaksenangan di kalangan orang-orang atas. Pamor Juragan Basra jadi merosot dan kehilangan simpati dari mereka. Nah, jadi sekarang Juragan Basra sendirian. Dia sudah tidak punya teman. Sekarang yang bisa dilakukannya hanyalah mempergunakan uangnya yang berlimpah-limpah, menyewa para bergundal bayaran kelas teri. Bahkan aku dengar para pencuri, para pencoleng, para berandalan di pasar-pasar dikumpulkan, dibayar untuk membinasakan aku. Nah, itulah makanya aku sama sekali tidak merasa gentar seujung rambut kepada Juragan Basra. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum prokol, Pak. Hah? Minum prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum prokol.
Loh Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Perhitungan Lasmini tepat bahwa memang sebenarnya lah Juragan Basra sudah merosot pamornya dan sudah kehilangan simpati dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Dan hal itu menyebabkan Juragan Basra menjadi kalut. Dikumpulkannya bekas orang-orang jahat yang terdiri dari bekas pencoleng, penjudi, berandal pasar, dan sebagainya. Semuanya dibayar mahal untuk membinasakan Lasmini. Untuk itulah Lasmini melakukan serangan secara cicilan dengan maksud untuk meruntuhkan semangat kawanan begundal tersebut, terutama nyali Juragan Basra, agar runtuh sama sekali. Berhasilkah Lasmini dengan rencananya itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Progold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanak, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Inilah Kembang Gunung Lawu, babak ke-52. Pada kisah yang lalu diceritakan, perhitungan Lasmini memang tepat bahwa sebenarnya lah pamor Juragan Basra sudah merosot di mata orang-orang kalangan atas. Sekaligus pula telah kehilangan simpati dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Hal itulah yang membuat Juragan Basra menjadi kalut di dalam menghadapi Lasmini, yang muncul hendak menuntut balas atas perlakuannya yang buruk terhadap diri Lasmini pada masa lalu. Setiap hari, baik siang maupun malam, pasti ada korban yang jatuh dan mati, ditembus oleh bunga anggrek merah. Puluhan begundal yang menjaga rumah Juragan Basra oleh Lasmini dicicil. 2 orang. Lasmini melakukan perang urat syaraf untuk meruntuhkan moral barisan begundal tersebut, terutama moral Juragan Basra yang semakin menggigil ketakutan. Ya, perempuan iblis, lawan aku, perlihatkan dirimu, lawan aku, ayo, ya, perempuan iblis, lawan aku, Dirja sadar, diam, jangan berteriak-teriak. Kalau caranya begini, kita bisa mati konyol, matinya konyol. Aduh, puluhan, sudah habis, semuanya sudah mati, hanya tinggal kita berdua. Dan sebentar lagi kita pun akan mati. Dirja, tapi perempuan setan itu tidak juga mau memperlihatkan diri. Lihat, tidak dia sudah gila. Ya, dia sudah kehilangan akal. Tuh, berteriak-teriak seperti kemasukan setan. Ya, jangankan dia, kita pun hampir gila menyaksikan ini semua. Yang semula berjumlah 30 orang, tiap hari dibunuh 2 orang. Hingga tinggal 4 orang. Ya, siapapun tidak akan tahan menghadapi pertarungan gila semacam ini. Keluar kau perempuan iblis. Aku ingin berkelahi. Hei Dirja, kita tidak hanya tinggal berdua, tapi berempat. Rojak dan Timbun masih ada.
Si Rojak dan si Jimbun. Mereka juga tidak berdaya. Mereka juga penakut kut. Mereka juga menggigil ketakutannya. Tapi kalau perempuan iblis itu muncul, setidaknya kita berempat bisa bersama-sama menghadapi dia. Coba! Jadang sudah mati. Nah, di lehernya ada bunga anggrek merah. Aku kuku. Dan aku. Kapan aku mati? Jadang. Kapan aku mati? Coba. Anak buah kita habis semuanya, ludes. Ya, Lasmi ini sengaja memberikan giliran kematian kepada kita paling akhir. Sebab kita kepala barisan penjaga rumah Juragan Basra. Ya, biar bagaimana, aku tidak mau mati konyol. Ya, siapapun juga akan berpikiran begitu, Jimbun. Ya, bertahun-tahun aku belajar ilmu silat. Bermacam-macam jenis ilmu silat aku pelajari, termasuk jurus-jurus menangkis serangan senjata rahasia. Tapi melihat lontaran bunga anggrek merah, terus terang, terlalu cepat. Sehingga aku sangsi, apakah aku akan bisa menangkis serangan bunga anggrek merah itu? Nah, kita akan berdiri di sini sejak saat ini. Dan sampai kapan saja. 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, sampai kita diserang oleh Lasmini. Iya. Juragan, Jimbun, Juragan. Iya. Itu Juragan Basra keluar dari dalam rumah. Nampak sangat panik, bergegas-gegas menghampiri kita. Rojak, Jimbun, habis semuanya. Aduh, belum sentas, Juragan, belum. Saya dan Jimbun masih ada. Kalian berdua harus bisa membunuh Lasmini. Iya. Aku beri hadiah banyak. Apa yang kalian minta, aku beri. Bunuh Lasmini. Juragan Basra, tidak usah pergi kemana-mana. Diamlah di tengah-tengah antara saya dan Jimbun. Kita tunggu kedatangan Lasmini. Inilah saat penentuan, kita atau dia yang hancur. Iya. Aduh. Demikianlah, di halaman depan rumah Juragan Basra yang luas dan teduh itu, mereka menunggu. Rojak menghadap ke barat, Jimbun menghadap ke timur. Kedua jawara itu berdiri tegak mematung. Dada mereka turun naik dengan teratur, menandakan pernapasan mereka sudah sangat terlatih di dalam menghadapi keadaan yang paling gawat sekalipun. Tangan mereka siap di dekat hulu pedang, yang setiap saat dengan kecepatan kilat mencabut pedangnya masing-masing. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, semuanya dikerahkan. Bahkan indra keenam pun dikerahkan untuk menangkap setiap gerak, setiap bunyi dari gerak yang terkecil sampai gerak paling besar, dari suara yang paling halus sampai suara yang paling kasar. Aku pegal. Kalau pegal duduk saja, Juragan. Bosan duduk, ya berdiri lagi. Begitu saja supaya tidak bosan sambil mengusir kejenuhan. Ya. Juragan Basra yang terhormat itu kini bagaikan anak kecil yang ketakutan, bersembunyi di dekat kaki bapaknya. Ya, Juragan Basra duduk bersimpuh di antara kaki Rojak dan kaki Jimbun. Hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya, tapi tidak ingin lekas mati. Masih ingin hidup terus selama mungkin. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3, nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini double benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, serangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan jenis kuadrat apa sama dengan X. Selanjutnya kita cari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Kang Aji memang hebat.
Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Sampai kapan kita begini terus? Saya tidak tahu, Juragan. Mungkin 1 hari atau 2 hari. 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Kalian jangan gila. Kalau kalian mau gila, jangan bawa bapak aku. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Tidak, Juragan. Seorang jawara pantang surut. Bukan begitu, Jimbun? Iya, aku dilahirkan dari keluarga jawara. Wah, ayahku jawara nomor 1. Ibuku jago silat. Dan aku pun sudah menjelma menjadi seorang jawara. Meskipun sudah tahu bahwa musuh kami lebih tinggi ilmunya dari kami. Tapi kami adalah jawara, tidak akan mundur seujung rambut pun. Ya. Jawara lebih suka mati dalam ajang pertarungan daripada mati di atas tempat tidur. Iya, betul. Demikianlah, mereka terus menunggu. Siang, malam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 5. Daya tahan kedua orang jawara itu memang luar biasa. Mereka tetap segar bugar, pikiran mereka tetap jernih, siap sedia untuk berkelahi setiap saat, kapan saja. Akan tetapi, kasihan Juragan Basra. Dia bukanlah jawara yang biasa berpuasa berhari-hari, tapi dia adalah seorang kaya yang selalu makan dan minum dengan cukup, bahkan berlebihan. Juragan Basra sudah payah sekali. Namun untuk beranjak meninggalkan tempat itu, ia tidak berani. Takut dan ngeri sekali bila tiba-tiba Lasmini muncul. Dan pada hari yang ke-7, dari arah utara, dari jarak yang jauh, meluncur 3 buah benda kecil berwarna merah. Ketiga benda itu meluncur sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Kemudian, itu dia. Serangan pertama berhasil kita gagalkan. Iya. Lasmini? Ya, 3 buah anggrek merah menyerang kita, tapi sudah kami bikin rontok. Tiga buah benda kecil berwarna merah itu ternyata 3 buah bunga anggrek merah. Dan kedua orang jawara itu mempertontonkan kebolehannya. Mereka bergerak sangat cepat, mencabut pedang, lalu membabat 3 buah bunga anggrek merah tersebut. Gerakan mereka cepat bagaikan kilat, maka rontoklah ketiga buah anggrek merah itu. Hei, kami senang sekali mendapat lawan yang dikaya. Tapi sayang, kau rupanya lebih suka main kucing-kucingan daripada terang-terangan berhadapan bagi harimau dan macan. Aku tidak sudi memperlihatkan muka kepada para jawara yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk membela manusia busuk macam Juragan Basra. Kalau seorang jawara sudah mengikat tali sumpah setia dengan seseorang, maka orang itu akan dibalas sampai titik darah penghabisan. Tidak peduli apakah orang itu baik atau buruk. Jawara sesat. Jawara tidak ada yang sesat. Meskipun di akhir nanti ternyata bahwa langkahnya itu keliru. Tapi itu bukan berarti sesat. Sebab jawara tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Ya. Entah dari mana datangnya, sebab Lasmini masih belum mau menampakkan diri. Puluhan bunga anggrek merah menyerbu. Rojak dan Jimbun bergerak cepat. Pedang mereka berputar-putar, bergulung-gulung melindungi tubuh mereka.
lagi, dua orang jawara itu memperlihatkan ketangguhan mereka. Mereka berhasil merontokkan serangan anggrek merah yang jumlahnya berpuluh-puluh itu. Lihat, dua orang itu benar-benar jawara. Mereka berhasil menangkis semua serangan Lasmini. Kenapa tertawa? Sedang tegang. Kau malah tertawa. Menertawakan apa kau ini? Itu, lihat, Juragan Basra. Dia sangat ketakutan. Maksudnya bersembunyi. Tapi cuma kepalanya saja yang dibenamkan ke dalam tanaman rompak kepala itu. Sedangkan pantatnya tetap kelihatan. Dan Stepa yang menyaksikan pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi tertawa melihat kelakuan Juragan Basra yang ketakutan tapi kocak. Sementara itu, Lasmini juga belum menampakkan dirinya. Terus-menerus memberondong Rojak dan Jimbun dengan gempuran anggrek merah. Entah sudah habis berapa puluh bunga anggrek merah yang dilontarkannya. Namun kedua jawara itu dengan gigih terus bertahan. Serangannya berhenti juga. Iya, gempuran anggrek merah hilang lenyap. Rupanya dia sudah kapok, sebab serangannya gagal. Iya. Berpuluh-puluh anggrek merah, tidak ada satupun yang kena. Meleset semuanya. Mudah-mudahan dia sekarang menampakkan diri, sehingga kita bisa bertarung secara terang-terangan. Atau mungkin juga dia mau merubah taktik dan siasat serangannya. Jadi kita harus tetap waspada. Iya. Lasmini menghentikan serangan. Berpuluh-puluh bunga anggrek merah yang tadi menyerbu dengan gencar hilang lenyap. Tapi kedua jawara itu tidak mau terkecoh. Mereka tetap siap siaga menanti serangan selanjutnya. Atau mungkin pula Lasmini sendiri akan menampakkan dirinya. Tiba-tiba terdengar Lasmini berseru, disusul oleh meluncurnya 10 buah anggrek merah menyerbu kepada dua orang jawara itu. Awas, serangan lagi. Serangan Lasmini kali ini berbeda dengan yang tadi. Ke-10 anggrek merah yang ini 2 kali lebih cepat dan menyebar ke 10 jurusan dengan sasaran tempat-tempat yang merupakan pusat kelemahan tubuh manusia. Minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi, untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit sambil untuk berhari, penuh konsentrasi. Cerebrofit. Kedua orang jawara itu sadar bahwa kali ini serangan anggrek merah adalah serangan yang mematikan. Maka dengan segera mereka memutar pedang. Namun meskipun kecepatan mereka hampir menyamai kecepatan suara dan berhasil merontokkan sebagian dari 10 buah anggrek merah itu, tetap saja ada yang lolos. 2 buah anggrek merah dengan telah membentur pedang dengan sangat keras.
Pedangku lepas. Pedangku juga lepas. Mereka merasakan pedang mereka bagaikan dibentur oleh palu raksasa. Maka dengan seketika pedang mereka lepas dari tangan dan terlempar lalu terbanting ke tanah. Telapak tangan mereka terasa panas dan kesemutan. Kalian boleh juga bisa menangkis serangan anggrek merahku. Lasmini. Ya, aku Lasmini yang kau tunggu-tunggu menampakkan diri. Aku sekarang sudah menampakkan diri dan berdiri di hadapan kalian. Ambil pedang kalian dan kita bertarung dengan terang-terangan. Tidak. Apa maksudmu? Aku lihat kau tidak membawa senjata. Maka kami pun tidak akan mempergunakan senjata. Ternyata kalian besar kepala juga. Baik, mari kita bertarung dengan tangan kosong. Menampakkan diri. Dia segera bertarung dengan dua orang Jawa itu. Itu juragan Basra mau melarikan diri. Cuma tidak. Kau juga jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya kan, nomor 3 kan. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Baru-baru nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Tolong soal nomor 3, Ji. Silakan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan jenis kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hebat, Kang Haji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Ceritakan buat teman-temanmu. Itulah tujuan buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Haji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Rupanya serangan Lasmini yang pertama yang mengandalkan serbuan berpuluh-puluh bunga anggrek itu hanyalah merupakan uji coba untuk mengukur kehebatan lawan. Sebab ternyata Lasmini menghentikan serangannya dan mengganti bentuk serangan yang lain. Kali ini hanya dengan 10 buah saja, tapi lebih dahsyat, dan hasilnya kedua pedang lawan terpental. Kemudian Lasmini menampakkan dirinya dan pertarungan dilanjutkan secara terang-terangan. Di saat Lasmini sedang bertarung melawan dua orang jawara yang cukup dikjaya itu, Juragan Basra memanfaatkannya sebagai suatu kesempatan untuk melarikan diri. Tapi niat Juragan Basra tersebut diketahui oleh Upo dan Topa yang segera mengejarnya. Apakah Upo dan Topa dapat menangkap Juragan Basra? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi.